Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Malik ya, pada pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam ya. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai dulu ya. Seperti biasa kita mulai dulu bacaan Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini kita mohon kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini hilang dari muka bumi Indonesia, khususnya seluruh dunia umumnya ya, sehingga kita dapat belajar bertatap muka dengan Pak Malik. Pak Malik juga ingin mengajarkan kalian dengan sekuat tenaga Pak Malik ya, dengan tatap muka, karena Pak Malik juga sudah lama kangen dengan kalian ya, anak-anak sekalian ya. Jujur Pak Malik juga kangen dengan kalian, bukan kalian saja ya. Ingin tanya jawab, ingin bersenda gurau langsung bersama kalian ya. Mohon maaf ya, marilah kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, doanya belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya, Pak Malik terbuai ya, ingin berjumpa dengan kalian ya. Kemudian kita SKI pada kali ini adalah seperti biasa Pak Malik ingin memberikan tugas ya. Kenapa Pak Malik mau ngasih tugas? Karena kan materi sudah ya, sahabat Utsman bin Affan sudah Bapak kasih materi ya, mungkin kalian juga sudah baca ya, sudah, bukan mungkin, wajib kalian baca ya. Baca semuanya pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Baca ya, mungkin kalian sudah baca ya tentang Utsman bin Affan. Sekarang Bapak kasih tugas ya, ada di buku SKI ya. Di buku SKI-nya halaman 13. Kalian bisa isi itu teka-teki silangnya, kalian bisa isi dari halaman 13 sampai halaman 15 ya. Kalian bisa isi dari halaman 13 sampai 15, diisi ya, yang jujur anak-anak sekalian. Kemudian jawabannya seperti biasa kalian tulis di kertas selembar ya, kalian kirim ke sekolah ya, bolak-balik ke sekolah ngirim lembaran jawaban saja ya, nggak capek kan ya. Kalau yang nggak sempat atau mungkin lagi di rumah neneknya, lagi jauh atau di mana, kalian bisa lewat Classroom ya, Google Classroom. Kamu lihat di situ ada tugas, kamu foto atau gimana, nanti Bapak nilai di situ ya. Kerjakan anak kalian ya, pinter-pinter, soleh dan solehah ya. Sampai situ untuk tugas SKI ya. Terus kita lanjutkan pelajaran
SKI, yaitu nilai-nilai kesalehan Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anakku sekalian, kalian bisa buka di buku SKI halaman 19 ya. Pada pelajaran pertama kalian telah mempelajari tentang Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Ya, tentu kalian sudah memahami bahwa Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya, yang kaya harta. Ya, setelah Umar bin Khattab wafat, meninggal, Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah dari hasil musyawarah para sahabat saat itu. Ya, jasa-jasa dan perjuangan beliau untuk Islam sangat banyak. Ya, misalnya membukukan Al-Quran yang disebut dengan mushaf. Ya, kita dapat mencontoh Utsman bin Affan, akhlak beliau. Ya, contohnya akhlak beliau. Apa itu akhlak beliau? Yang menonjol, yang terlihat, ya, yaitu rasa pemalu. Ya, kemudian pemurah. Pemurah itu apa? Ya, dia sering membantu, ya, dan rela berkorban demi agama Islam. Anakku sekalian, ya, kemudian kita lanjutkan di halaman 20. Ya, coba lihat di halaman 20. Ya. Dibanding sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sifat-sifat itu adalah, pertama, apa itu? Tadi yang Bapak sudah sebutkan, rasa malu. Ya. Tidak seorang pun di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki rasa malu seperti Utsman bin Affan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidakkah engkau malu pada seorang lelaki di mana malaikat pun sangat malu padanya?" Tuh. Ya, sampai malaikat saja malu pada beliau. Subhanallah, ya, itu sahabat Nabi Utsman bin Affan. Ya, kemudian yang kedua, B, sifat Utsman bin Affan nih, B, pemurah. Ya, anak-anak sekalian, Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan. Tidak seorang pun dari orang-orang Quraisy yang lebih dermawan daripadanya. Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Ia menikah dengan Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal. Oleh karena itu, Utsman bin Affan mendapat julukan Zunnurain. Ya. Zunnurain. Apa itu? Atau yang memiliki dua cahaya. Kemudian yang C. Ya, sahabat Utsman bin Affan C. Rela berkorban untuk Islam. Oh, ya. Demi tegaknya Islam, Utsman bin Affan rela berkorban baik dari segi harta, tenaga, maupun pikirannya. Tuh. Ya. Pertama, pengorbanan hartanya, harta Utsman bin Affan nih. Ya. Ketika terjadi perang Tabuk pada tahun 631 Masehi, Utsman bin Affan menanggung sepertiga biaya perang. Ketika itu kaum muslimin merasa enggan untuk berangkat perang, ya, malas-malesan pada waktu itu. Hal itu disebabkan cuaca yang sangat panas dan terik, ya, panas banget nih, ya, pada waktu itu.
Utsman bin Affan menyumbangkan 950 unta. Ya. Satu unta misalnya harganya sekarang sudah ratusan juta, ya, dikali 950, ya. Kemudian 50 kuda, ya, dan uang 1000 dinar sebagai biaya perang. Akhirnya kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan besar dalam perang tersebut. Ya, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman bin Affan. Ya, tidak ada yang membahayakan Utsman bin Affan apapun yang dia lakukan sesudah ini. Apa maksudnya? Utsman bin Affan ikut berperan penting dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan penasihat yang utama dalam masa pemerintahan keduanya. Utsman bin Affan juga merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, sesungguhnya tiap nabi akan memiliki teman dan temanku di surga adalah Utsman bin Affan. Ya Allah. Ya. Kemudian yang kedua di halaman 21, ya, memperjuangkan wilayah Islam. Sahabat Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Armenia di bawah komandan pasukan Salman Rabi'ah Al-Bahili. Pasukan muslim berhasil mengajak masyarakat Armenia untuk memeluk Islam dengan damai. Ya. Khalifah Utsman berhasil menaklukkan Armenia, ya, dalam kekuasaan wilayah Islam berkat kerjasama yang baik antara khalifah dengan komandan pasukan, berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ya. Maksud kekuasaannya itu adalah sekalian menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Ya. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Maroko dan Tunisia di Afrika. Ya. Khalifah Utsman bin Affan mengutus panglima perang Abdullah bin Sa'ad untuk membebaskan masyarakat Tunisia yang masih di bawah penjajahan Romawi. Akhirnya masyarakat membantu pasukan muslim untuk mengusir penjajah Romawi. Ya, dengan keberhasilan ini maka wilayah Tunisia dan Maroko sudah masuk dalam wilayah Islam di bawah Khalifah Utsman bin Affan. Ya, alhamdulillah. Kemudian pada masa Utsman bin Affan juga kaum muslimin melanjutkan penaklukan. Ya. Ya, maksud di sini bukan penaklukan. Ya, Utsman juga menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ya. Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab. Itu penaklukan berlangsung melewati jalur darat dan laut. Ya. Ancaman terbesar waktu itu datang dari Bizantium. Mereka seringkali menyerang daerah perbatasan pantai Muslim di Suriah dan Mesir. Pada tahun 646 Masehi, pasukan Bizantium berhasil menduduki Iskandaria. Akan tetapi Amr bin As yang menjabat sebagai gubernur Mesir berhasil mengusir mereka kembali. Ya. Pada tahun 651 Masehi, pasukan Bizantium kembali menyerbu Mesir. Abdullah bin Abi Sarah yang menggantikan Amr bin As sebagai gubernur berhasil mengalahkan mereka. Ya. Keadaan itu menyadarkan Utsman bin Affan bahwa kaum muslimin
memerlukan sebuah angkatan laut yang kuat. Utsman bin Affan kemudian memerintahkan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membentuk angkatan laut yang berkemampuan tinggi. Dengan dukungan angkatan laut tersebut, kaum muslimin berhasil memperluas wilayahnya. Ya, karena bukannya kaum muslimin pada waktu itu menaklukkan, ya. Mereka menaklukkan itu sambil menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Dan dilihat juga, ya, dari Bizantium, Romawi, ya, itu sering menyerang orang-orang Muslim. Makanya dibuatlah pertahanan, ya, oleh Utsman bin Affan, ya, membuat pertahanan dan akhirnya dia juga menyebarkan, memperluas wilayah-wilayah ajaran Islamnya, ya. Nanti kita lanjutkan anakku sekalian, ya. Kita lanjutkan di halaman 22, yaitu menyusun mushaf Al-Quran. D. Menyusun mushaf Al-Quran. Ya. Terus berkembangnya wilayah Islam membuat pemeluk agama Islam makin bertambah banyak. Ya. Di setiap wilayah yang baru, di situ pula Al-Quran ditinggalkan. Bahkan yang ditinggalkan tidak hanya tulisannya saja, ya, tetapi juga penghafalnya ditinggal, ditaruh untuk mengajarkan Al-Quran tersebut. Ya. Tulisan Al-Quran yang ditinggalkan itu beragam bentuknya, ya, susunan surah-surahnya dan dialeknya. Hal itu menimbulkan banyak perselisihan, perpecahan, dan pertengkaran di kalangan umat Muslim, umat Islam. Ya. Orang yang mula-mula menaruh perhatian terhadap hal ini adalah Huzaifah bin Yaman. Ia kemudian mengusulkan agar Utsman bin Affan menyelesaikan masalah ini. Ya. Langkah awal yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Ya, naskah ini merupakan suatu kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Utsman bin Affan kemudian membentuk sebuah panitia penyusun Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Ya. Tugas yang harus dilakukan oleh panitia tersebut adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran, ya, dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Ya. Tadi yang berserakan tadi disalin ulang di dalam sebuah buku namanya mushaf. Penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Apabila terdapat perbedaan dalam pembacaan, yaitu ditulis adalah yang berdialek Quraisy, ya, hal itu disebabkan Al-Quran diturunkan dalam dialek Quraisy. Salinan kumpulan Al-Quran itu disebut Al-Mushaf. Oleh panitia, Al-Mushaf diperbanyak sejumlah 4 buah. Ya, 4 buah. Sebuah yang satu, yang pertama tetap berada di Madinah. Sedangkan 4 lainnya dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirimkan ke daerah-daerah itu dijadikan sebagai pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Ya.
Naskah yang ditinggalkan di Madinah disebut Mushaful Imam. Ya, Mushaf al-Imam. Adapun naskah yang berbeda dengan Mushaf al-Imam dinyatakan tidak berlaku lagi. Ya, walaupun demikian, perbedaan bacaan Al-Quran masih ditemukan hingga sekarang ini, hingga kini. Hal ini diperbolehkan apabila bacaan-bacaan tersebut diriwayatkan secara mutawatir. Ya, anak-anakku sekalian, ayo kita lanjutkan di halaman 23. Ya, merenovasi Masjid Nabawi. Khalifah Utsman bin Affan menaruh perhatian yang besar terhadap masjid peninggalan Rasulullah SAW ini. Ya, namun Masjid Nabawi yang terletak di tengah kota Madinah menjadi pusat pemerintahan dan segala aktivitasnya. Untuk itu, beliau membangun kembali Masjid Nabawi. Ini lebih luas dan megah agar lebih banyak lagi menampung jamaah yang sholat di masjid. Beliau mengeluarkan dana yang besar untuk membangun kembali masjid ini, sehingga masjid ini lebih luas dan megah bangunannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membangun armada angkatan laut. Ya, ini yang lebih memukau lagi. Ya. Khalifah Utsman bin Affan menaruh perhatian yang cukup besar juga terhadap perlengkapan perangnya. Perang pada waktu itu tidak saja terjadi di daratan maksudnya, tetapi juga di lautan. Sebagian besar wilayah kekuasaan Islam juga berada di pesisir pantai. Oleh karena itu, perlu dibangun angkatan laut yang kuat. Pembangunan armada laut ini pertama kali diusulkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan selaku gubernur Syria. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan menyetujui untuk membangun armada laut yang kokoh dan kuat, tangguh. Ya. Mulai saat itu kaum muslimin pertama kali memiliki armada laut yang kuat dan tangguh. Ya. Nanti kita lanjutkan, anakku sekalian.